Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pelajaran IPS terpadu. Sebagaimana biasa, kita sementara masih menggunakan virtual Matsa Musa dalam rangka untuk kegiatan belajar mengajar selama era pandemi ini. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita masih melanjutkan materi kemarin, yaitu terkait dengan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di Asia dan benua lainnya. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, dalam era globalisasi saat ini, orang semakin paham bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa menghasilkan atau membuat sendiri segala sesuatu yang dibutuhkan. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa menghasilkan atau memproduksi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh warganya. Sehingga suatu negara tidak akan bisa menutup kebutuhannya dari negaranya sendiri, sehingga bisa dipastikan harus memerlukan bantuan daripada negara lain. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, begitu juga dengan negara kita. Jadi negara kita pun juga tidak bisa menutup diri dari pengaruh negara lain. Bahkan, tiap-tiap negara berusaha untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Tentu kita sering dengar istilah namanya impor dan ekspor, di mana satu negara dengan negara lain saling memiliki ketergantungan karena perbedaan sumber daya, perbedaan barang-barang apa yang dihasilkan, sehingga mereka harus saling membeli. Ada satu negara yang harus membeli kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan di negaranya dan harus membelinya dari negara lain. Begitu juga sebaliknya. Ada suatu negara yang memiliki kelebihan suatu sumber daya tertentu, sehingga kemudian dia harus menjualnya ke negara lain yang membutuhkan. Nah, anak-anakku sekalian, tentu masing-masing negara karena mereka saling membutuhkan, maka akan terjalin sebuah kerjasama. Tujuan umum kerjasama ekonomi internasional tentu saja demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara yang menjalin kerjasama tersebut. Tujuan ini dicapai melalui kerjasama di berbagai bidang, seperti ekspor, impor, atau perdagangan, pembangunan nasional, memperluas lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya. Nah, wujud nyata interaksi antar ruang bidang ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain terjadi dalam beberapa aspek yang akan Bapak jelaskan berikut. Aspek yang pertama adalah aspek produksi. Bahwa suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Jadi ada perusahaan negara tertentu yang dibuka dan berproduksi di berbagai negara, di negara-negara lainnya. Ini dilakukan tentu untuk menekan biaya produksi agar menjadi lebih rendah. Seperti halnya di Indonesia pun juga demikian. Banyak perusahaan-perusahaan yang beroperasi dan berproduksi di Indonesia, tetapi sesungguhnya perusahaan-perusahaan itu milik negara lain. Misalnya adalah perusahaan yang sering kita manfaatkan produknya, yaitu adalah perusahaan lampu Philips. Sebagaimana kita tahu, Philips itu walaupun diproduksi di Indonesia, perusahaannya juga ada di Indonesia, tetapi bukan milik daripada orang Indonesia ataupun negara Indonesia. Akan tetapi di sana ada kerjasama dan perusahaan Philips itu adalah merupakan milik negara Belanda. Begitu juga kalau kita pernah beli atau mengkonsumsi susu Denkau, ya. Denkau itu perusahaannya ada di Indonesia, ya, berproduksi di Indonesia, tetapi perusahaan itu
adalah milik perusahaan Nestle yang merupakan perusahaan dari negara Swiss. Anak-anakku sekalian, aspek yang kedua adalah aspek pembiayaan. Ya, suatu perusahaan global biasanya akan mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan dunia. Jadi melakukan pembiayaan ataupun investasi tentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dan investasi ini tidak hanya sekedar dilakukan di dalam negeri, tetapi bahkan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan pembiayaan hingga ke luar negeri, ya. Misalnya ada satu perusahaan yang namanya Hyundai. Ini adalah salah satu perusahaan milik Korea. Ya, mereka berinvestasi jangka panjang untuk membangun pabrik mobil di Indonesia pada November 2019, ya. Kemudian juga ada perusahaan milik Jepang ya, SoftBank, yang dia juga berinvestasi ke perusahaan ojek online Grab ya di Indonesia untuk membangun kantor pusat dan pengembangan GrabFood pada Juli 2019 ya. Begitu juga dengan Shanghai Electric Group Corp ya. Ini adalah perusahaan milik Cina ya, yang mereka bekerja sama atau melakukan investasi sebesar 1,3 miliar dolar dengan PT PLTG Celukan Bawang ya, yang ada di Bali pada November 2019. Dan juga masih banyak sekali perusahaan-perusahaan asing lainnya yang mereka berinvestasi di Indonesia tentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Akan tetapi sesungguhnya investasi ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Nah, anak-anakku sekalian, aspek yang ketiga itu adalah aspek tenaga kerja. Yaitu suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki ya. Maka tidak heran banyak sekali negara-negara bukan hanya di Asia tetapi juga di dunia yang mereka kemudian dalam suatu perusahaan tertentu untuk profesi tertentu mereka akan mendatangkan tenaga kerja dari luar. Karena mungkin di dalam negerinya masih belum memiliki orang-orang atau SDM yang punya kemampuan tersebut. Sehingga selain untuk kemampuan tertentu juga ada biasanya tenaga-tenaga kerja bahkan termasuk buruh ya, yang di suatu negara di sana terbatas, maka kemudian akan mendatangkannya dari negara lain. Seperti halnya misalnya banyak sekali di Indonesia yang namanya tenaga kerja yang bekerja di luar negeri yang sering kita sebut TKI, baik itu ada di Singapura, di Malaysia, di Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat persentase di negara-negara lain, ada Uni Emirat Arab, Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, Taiwan, Jepang, Vietnam, ya. Banyak sekali di antara mereka juga tenaga kerjanya berasal dari luar negeri. Tentu ini tidak terkecuali dengan Indonesia. Indonesia pun juga banyak sekali tenaga-tenaga kerja yang berasal dari negara luar ya. Nah, tenaga kerja asing yang berada di Indonesia itu memang mayoritas didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari Tiongkok atau Cina ya. Sekitar 24.800-an. Kemudian juga ada dari Jepang, dari Korea Selatan, India, Malaysia dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, kenapa harus mendatangkan tenaga kerja dari luar negeri? Karena bisa jadi ada beberapa perusahaan-perusahaan tertentu yang memang membutuhkan profesi-profesi tertentu dari tenaga kerja yang tidak tersedia atau belum tersedia di dalam negeri, sehingga harus mendatangkannya dari luar negeri. Sehingga kemudian negara satu dengan negara lainnya biasanya juga akan saling memiliki ketergantungan. Karena ada negara tertentu yang memiliki kemampuan warganya memiliki kemampuan profesi-profesi tertentu yang itu tidak dimiliki oleh negara lain. Sehingga mereka biasanya akan didatangkan. Begitu juga dengan negara tertentu juga bisa jadi tenaga-tenaga buruhnya karena warganya yang banyak, sehingga kemudian
mereka harus bekerja di negara lain seperti TKI yang ada di Indonesia bekerja di berbagai negara yang ada di dunia. Anak-anakku sekalian, yang keempat ada aspek jaringan informasi. Ya, di mana masyarakat suatu negara pada saat ini bisa dengan mudah mengakses, ya, bisa dengan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara yang ada di dunia. Ya. Sekarang siapa di antara kita yang belum mengakses yang namanya Twitter, YouTube, Facebook, ya, Google dan lain sebagainya, yang dimana segala informasi yang ada di dunia ini bisa kita dapatkan dalam waktu yang relatif sangat cepat. Ya. Misalnya terjadi eh, gempa bumi di negara lain, dalam hitungan menit bisa jadi informasi itu sudah sangat cepat sampai ke kita ketika kita selalu mengakses informasi-informasi yang ada di handphone kita atau di laptop kita. Nah, ini begitu mudahnya sekarang mencari informasi yang terjadi di negara-negara lain. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang kelima adalah aspek perdagangan. Tentu ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Maka misalnya harga minyak bumi, banyak sekali negara-negara di dunia ini terutama di daerah kawasan Jazirah Arab ya, kemudian termasuk di Indonesia, negara-negara dengan penghasil minyak bumi. Maka oleh dunia kemudian harga itu diseragamkan. Maka berapa dolar per barel diseragamkan. Dan ini adalah karena apa? Karena adanya kerjasama dalam hal aspek perdagangan. Ini diwujudkan dalam upaya untuk menyeragamkan harga-harga suatu produk yang sama di berbagai negara. Nah, anak-anakku sekalian, selain itu juga terjadinya pengiriman barang yang begitu mudah dari negara satu dengan negara lainnya ya. Sekarang begitu mudah sekali. Maka sekarang tidak heran kalau suatu perusahaan bisa dengan mudah mengekspor dan juga mengimpor barang baik ke luar negeri maupun dari luar negeri. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, selain hal-hal yang positif, tentu juga ada akibat negatif dari interaksi antar ruang dalam bidang sosial budaya. Jadi antara lain hal-hal yang berakibat negatif, yang pertama adalah disorientasi, dislokasi, atau krisis sosial budaya di dalam masyarakat. Dengan banyaknya budaya-budaya luar yang masuk, terutama budaya-budaya dari barat, ini juga kemudian mengikis budaya yang ada di negara kita. Kemudian juga berbagai ekspresi sosial budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan preseden kulturalnya. Sehingga kemudian anak-anakku sekalian, di negara kita banyak masyarakatnya begitu mudah untuk mengadopsi budaya-budaya yang datang dari luar dan kemudian mulai menanggalkan budaya-budaya asli di negara kita sendiri. Tentu ini juga akibat daripada adanya globalisasi dalam bidang sosial budaya. Semakin merebaknya gaya hidup, konsumerisme dan hedonisme. Sekarang dengan berbagai macam kemudahan dalam memesan barang, berbelanja ya, bahkan bisa memesan dengan telepon genggam yang ada di tangan kita, maka gaya hidup seperti ini, hedonisme, konsumerisme ini menjadi sangat merebak di sekian banyak warga yang ada di Indonesia. Kemudian juga lenyapnya identitas kultural nasional dan lokal. Karena lebih mudah atau merasa lebih gaul ketika mengadopsi budaya-budaya asing sehingga kemudian identitas kultural atau budaya nasional dan lokal ini mulai ditinggalkan, malah dianggap akan ketinggalan zaman. Kehilangan arah sebagai bangsa yang memiliki jati diri, bahwa seolah-olah apa yang terjadi di negara kita, masyarakat kita, lebih banyak menggunakan produk-produk bahkan juga termasuk menggunakan gaya hidup negara-negara luar. Sehingga seolah-olah bangsa kita ini kehilangan jati diri karena bangsa kita sudah mulai mungkin malu dengan produk-produk lokal dan juga malu dengan budaya-budaya lokal.
Hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Ini kemudian juga muncul ketika eh, budaya-budaya lokal, kemudian juga adat istiadat yang ada di lokal ini sudah mulai terkikis, sehingga kemudian juga membuat semangat nasionalisme dan patriotisme kita semakin menurun. Kemudian cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Banyak di antara warga kita semuanya menginginkan sesuatu yang instan, sesuatu yang mudah dan serba cepat. Dan karena memang ini juga didukung eh, dengan banyaknya teknologi ya di era globalisasi ini, semuanya ingin serba instan, semuanya ingin serba mudah dan tidak mau berusaha lebih panjang. Tidak mau mencoba untuk mengikuti jalan dan proses yang mungkin sesungguhnya harus ditempuh, tetapi karena memakan waktu yang lama, seolah-olah tidak mau itu. Maka membuat masyarakat cenderung pragmatis ya, dan maunya serba instan. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian juga ada dampak positif interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan. Dampak positif interaksi antar ruang dalam bidang pendidikan antara lain, yang pertama adalah semakin mudahnya akses informasi. Nah, sekarang saat ini misalnya kita belajar dengan menggunakan daring. Karena adanya teknologi, ya, kemudian juga informasi yang semakin mudah diakses, seluruh materi yang diajarkan oleh guru bisa diakses oleh seluruh siswa dari tempatnya masing-masing. Dan juga ini juga berlaku antar negara sekalipun, ya. Jadi informasi-informasi tertentu bisa dengan mudah diakses oleh orang yang bahkan berada di belahan bumi manapun. Globalisasi dalam bidang pendidikan akan menciptakan manusia yang profesional dan berstandar internasional dalam bidang pendidikan. Semakin majunya informasi, ini juga akan berdampak pada globalisasi dalam bidang pendidikan, sehingga kemudian ini akan mengikis perbedaan antara pendidikan yang ada di negara kita dengan pendidikan yang ada di negara lain, sehingga apa? Menjadikan manusia-manusia yang ada di Indonesia juga profesional dan memiliki standar internasional. Globalisasi akan membawa dunia pendidikan Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain, ya. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain, ya. Kemudian juga adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat sekali. Nah, sementara selain dampak positif juga ada dampak negatifnya era globalisasi ini ya, interaksi antar ruang ini dalam bidang pendidikan. Yang pertama, dunia pendidikan Indonesia bisa dikuasai oleh para pemilik modal. Makanya banyak sekali sekarang sekolah-sekolah internasional ya yang didirikan oleh justru pemilik-pemilik modal, sehingga kemudian pendidikan yang betul-betul dalam rangka bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa ini relatif justru berkurang peminatnya. Bahkan dikuasai oleh sekolah-sekolah yang dimiliki oleh pemilik-pemilik modal, walaupun biayanya besar, tetapi tetap saja memiliki banyak peminat gitu. Kemudian juga dunia pendidikan akan sangat banyak tergantung pada teknologi yang berdampak munculnya tradisi serba instan tadi itu, ya. Ya, semangat untuk berusahanya menjadi kurang. Pokoknya dikit-dikit dicari lewat Google, dikit-dikit dicari lewat Google. Sehingga menjadikan peserta didik malas untuk berpikir. Akan melahirkan suatu golongan-golongan di dalam dunia pendidikan, ya. Kemudian juga semakin terkikisnya kebudayaan akibat masuknya budaya dari luar negeri. Kemudian juga mengakibatnya melonggarnya kekuatan kontrol pendidikan oleh negara. Karena tadi banyak sekali pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia yang sudah mulai beralih dan dikuasai oleh para pemilik modal. Nah, anak-anakku sekalian, sekian materi IPS terpadu dari Bapak ya. Ini adalah berakhir untuk bab pertama. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan laksanakan
ulangan harian untuk bab 1. Jadi anak-anakku sekalian silahkan dipelajari, direview kembali materi-materi yang sudah Bapak sampaikan dari awal sampai dengan akhir bab 1 ini. Semoga nanti pada waktu ulangan harian pada pertemuan berikutnya bisa berjalan dan dikerjakan dengan baik dan bisa memiliki nilai yang baik ya, hasilnya bisa maksimal. Nah, anakku sekalian tetap semangat dalam masa pandemi ini, patuhi protokol kesehatan, hindari keluar rumah terutama untuk hal-hal yang mungkin dianggap tidak penting. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir, kita bisa belajar seperti biasa di sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.